kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network di mana saja berada yang disayang oleh Tuhan Yesus. Amin. Saudara, hari ini kita akan kembali bersaat teduh, teduhkan hatimu. Sebelum kita masuki dunia kerja kita, mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami hari ini. Setelah di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami, Engkau menjaga, menyertai dan memberkati, sehingga kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang satu apapun. Kami akan melakukan seluruh aktivitas kami hari ini, tapi kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Dan kami mohon Tuhan menyertai dan memberkati seluruh aktivitas kami hari ini. Dan urapi kami saat kami membaca dan mendengar firman Tuhan, supaya apa yang kami dengar, kami baca, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami. Berbicaralah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, 1 Samuel pasal 30, saudara baca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ziklag Terbakar, Pembalasan Daud kepada Orang Amalek. Saya akan baca di ayat 1. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Saudara, Ziklag adalah fase terkelam dalam perjalanan hidup Daud sebelum ia menjadi raja. Dan sekaligus proses ujian iman terberat bagi Daud. Apa itu Ziklag? Ziklag adalah sebuah kota di bawah kekuasaan Filistin yang diberikan Raja Akhis kepada Daud. Selama 1 tahun 4 bulan, Daud tinggal di kota itu. Mengapa Daud tinggal di kota Filistin? Mengapa Daud berada di daerah orang Filistin dan tinggal di kota Ziklag ini? Saudara, ini adalah bagian dari penyelamatannya dari kejaran Raja Saul yang ketika itu menjadi raja atas Israel dan murka terhadap Daud. Suatu ketika Daud beserta 600 tentaranya turut serta dalam peperangan orang Filistin melawan bangsa Israel. Namun saudara, di tengah perjalanan Daud dan pengikutnya diminta untuk keluar dari peperangan. Mengapa? Karena orang-orang Filistin takut jika suatu saat Daud dan pengikutnya akan berkhianat. Karena pertempuran ini antara orang Filistin melawan orang Israel. Sementara Daud adalah orang Israel dan sekarang berada di pihak orang Filistin dan mau menyerang bangsanya sendiri. Maka kata Raja Akhis kepada Daud, kalau saudara lihat di 1 Samuel pasal 29 ayatnya yang ke-9, ya. Di ayatnya yang ke-9 dikatakan begini. Lalu Akhis menjawab Daud, "Aku tahu engkau ini memang disukai seperti utusan Allah. Hanya para panglima orang Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita." Akhirnya saudara, Daud diminta untuk kembali pulang ke Ziklag. Hal ini sangat melegakan hati Daud tentunya. Kenapa? Karena ia tidak jadi turut berperang. Karena sesungguhnya saudara,
hati Daud teriris-iris karena ia harus berpihak kepada orang-orang Filistin dan melawan Israel yang notabene adalah bangsanya sendiri. Tetapi saudara, setelah sampai di Siklag, apa yang terjadi? Kota itu telah dihancurkan oleh orang Amalek. Nah, kalau saudara baca di ayat 3 dan ayat 4 dikatakan, ya, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat 4, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara, perhatikan ini. Menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Suatu kondisi yang sangat tragis. Daud benar-benar sangat terpukul dengan keadaan itu. Apalagi para pengikutnya menjadi sangat marah kepadanya dan hendak melempari dia dengan batu. Coba bayangkan saudara, jika saudara berada di posisi Daud saat itu. Namun saat terjepit karena masalah di Siklag yang mengakibatkan seluruh rakyat pedih hati, Daud mengambil tindakan yang benar, yaitu di ayat 6 dikatakan begini, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, ini poin penting bagi kita. Mengapa? Karena banyak orang Kristen ketika sedang mengalami permasalahan berat tidak bisa lagi berpikir secara jernih. Mereka panik, stres, frustasi, marah, kecewa, dan ngambek kepada Tuhan. Mogok berdoa, mogok beribadah, mogok melayani. Kemudian mereka memilih untuk lari mencari pertolongan kepada manusia daripada harus duduk, diam, berdoa, dan menantikan Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, poin penting di sini adalah mari kita belajar dari seorang Daud. Betapa terjepitnya dia saat Siklag telah dibakar. Dan dikatakan bahwa seluruh orang-orang yang ada di Siklag itu, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Nah, saudaraku yang kekasih, pada saat Daud tiba, daerah itu sudah terbakar dan tidak ada lagi rakyat di sana dan istri-istrinya. Saudara, dan semua orang telah pedih hati dan orang yang bersama-sama dengan Daud berbalik, kesal, marah kepada Daud dan mengancam dia untuk dikatakan di sini mereka mau melempar dia dengan batu. Iya kan? Lalu ayat 4, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Saudara, tapi Daud tidak kehilangan akal sehatnya. Dia melakukan tindakan yang luar biasa, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya.
Artinya dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memulihkan keadaannya. Dan kalau saudara baca selanjutnya, ya akhirnya Daud mengalami kemenangan. Nah saudaraku yang kekasih, apa masalahmu hari ini? Engkau sedang berhadapan dengan sakit penyakit yang tidak kunjung selesai, tidak kunjung sembuh dari tubuhmu? Engkau sedang berhadapan dengan persoalan ekonomikah? Persoalan rumah tanggakah? Atau persoalan-persoalan lain yang membuat engkau pedih hati? Saudara, jangan panik. Jangan stres. Jangan frustasi. Jangan marah. Jangan kecewa. Jangan ngambek. Ya, jangan mogok berdoa. Tapi mari kita terus melakukan apa yang sudah kita kerjakan dengan Tuhan. Sebab orang yang menabur dengan air mata akan kembali dengan bersorak-sorak. Iya kan? Nah saudaraku yang kekasih, datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah alamat yang tepat untuk saudara datang menyelesaikan seluruh persoalanmu. Dia akan menolong engkau dan memulihkan keadaanmu. Maka engkau yang sakit pasti menerima kesembuhan. Kalau engkau sakit hari ini, saya akan berdoa untuk saudara. Ya, kalau saudara sedang berbeban berat, saudara akan diberikan kelegaan oleh Tuhan. Karena itu saudara, tetap kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang sanggup menolong, menyembuhkan, memulihkan keadaan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hari ini kami belajar dari seorang Daud. Dalam keadaan terjepit, dia tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak mogok, dia tidak ngambek, tetapi hatinya tetap melekat kepadamu. Maka hamba berdoa, siapapun hari ini yang sedang sakit, Tuhan engkau jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Jamah dari ujung kepala sampai ujung kaki di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berbelas kasihan, engkau berkemurahan kepada mereka. Sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Setiap mereka mengalami pemulihan, ekonomi dipulihkan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, dan masa depan dipulihkan di dalam nama Yesus. Memberkati kami semua, seluruh subscriber Galilea Network dan seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja hari ini. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang
kerajaan